Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini Budina akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Oke, siapa teman-teman yang sudah mengenal Nabi Ayub? Nah, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Nabi Ayub itu adalah Nabi ke-12 ya, putra dari Is bin Ishak bin Ibrahim ya. Pada masa hidupnya Nabi Ayub mengalami berbagai macam ujian yang sangat berat ya, namun kemudian pada akhirnya Nabi Ayub lulus ujian itu. Nah, Allah pun menganugerahkan karunia yang sangat besar kepada Nabi Ayub atas kesabarannya ya. Kapan Nabi Ayub diangkat jadi nabi? Nah, ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah, Nabi Ayub diangkat Allah menjadi nabi dan rasul untuk berdakwah di Hauran dan Tih, wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub adalah seorang yang taat, beribadah kepada Allah. Harta kekayaannya yang melimpah tidak membuatnya sombong. Justru ia semakin tekun beribadah. Nabi Ayub juga orang yang sangat gemar bersedekah. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia juga seorang yang pandai bersyukur. Nabi Ayub selalu menghiasi lisannya dengan zikrullah. Ya. Nah, bagaimana diujinya Nabi Ayub? Ya, di sini ada gambarnya teman-teman ya. Nah, di sini dalam Quran Shad ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Nah, disinilah bencana pertama yang diterima oleh Nabi Ayub ya. Mereka memusnahkan harta kekayaan Nabi Ayub ya, dalam waktu singkat seluruh hewan ternak Nabi Ayub mati terkena penyakit aneh ya. Kemudian menyusul kebun-kebun milik Nabi Ayub yang tadi teman-teman sudah lihat gambarnya ya. Nah, seluruh tanaman yang ada di dalamnya mati mengering, buah-buahan membusuk dan berjatuhan. Nah, tidak lama berselang giliran rumah Nabi Ayub yang dimusnahkan oleh iblis, semuanya hangus terbakar. Nah, kemudian ini teman-teman, dengan segala kesabaran itu ternyata tidak memudarkan keimanan Nabi Ayub. Iblis kecewa ya. Makanya dari itu ia tidak menyerah. Kemudian ia menjalankan rencana kedua ya. Nabi Ayub dibunuh anak-anaknya semua oleh iblis gitu ya. Yang tadi teman-teman lihat banyak mayat yang dikafani ya. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu masih saja Nabi Ayub sabar, maka iblis menyuruh anak buahnya menaburkan bermacam-macam kuman penyakit ke sekujur tubuh Nabi Ayub. Nah, kuman-kuman itulah yang menggerogoti tubuh Nabi Ayub ya, sehingga seluruh persendian tulangnya terasa remuk, badannya panas dingin, dadanya terasa sesak dan sakit, disusul dengan batuk-batuk yang mengeluarkan darah. Kemudian semua kulitnya dipenuhi oleh bintik-bintik merah. Lama-kelamaan berubah menjadi koreng yang menyebabkan bau tidak sedap. Nah, pada mulanya masyarakat simpati dengan ujian yang menimpa Nabi Ayub, tapi lama-lama mereka mulai menjauh dan mengusir Nabi Ayub dan istrinya dari kampungnya, sebab mereka khawatir tertular oleh penyakit Nabi Ayub. Nah, akhirnya dengan penuh kesabaran, Rahma membawa Nabi Ayub pergi meninggalkan kampung halamannya. Untuk mempertahankan hidup, Rahma istri Nabi Ayub menjual perhiasan miliknya yang masih tersisa. Ketika perhiasannya habis, ia rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan suaminya. Mereka senantiasa bersabar menghadapi ujian tersebut. Mereka tetap taat beribadah kepada Allah. Nah, ya, dengan segala kesedihan, dengan segala kesulitan, Rahma mengusulkan kepada suaminya agar berdoa memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Ia tidak tega melihat kondisi suaminya yang semakin payah. Namun Nabi Ayub menolaknya. Ia merasa malu untuk memohon kesembuhan. Ia baru sakit selama 7 tahun, sedangkan kesehatan dan kekayaan dia anugerahkan kepadanya selama 80 tahun. Ya, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam kondisi yang sangat payah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan sisa-sisa semangat iblis mencoba menggoda Rahma. Ya,
Eh, Kata iblis, "Hai Rahma, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya, tidak ada harapan sembuh. Jangan kau buang waktumu untuk bersusah payah mengurusnya." Itu bujuk iblis. Nah, Rahma sempat berpikir untuk meninggalkan suaminya saat keluar rumah untuk membeli makanan. Saat itu Nabi Ayub memanggil istrinya. Tidak ada suara menyahut karena Rahma sedang keluar rumah. Nabi Ayub berulang kali memanggil, tetapi tetap tidak ada jawaban. Nah, Nabi Ayub berpikir istrinya telah meninggalkannya. Ia berjanji akan mencambuk istrinya 100 kali jika kembali lagi. Kemudian, Nabi Ayub berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah memerintahkan Nabi Ayub agar menghantamkan kakinya ke tanah. Kemudian, memancurlah air. Allah menyuruh Nabi Ayub agar mandi dan minum dengan air itu. Nah, Nabi Ayub pun mandi dan meminum air itu. Seketika penyakitnya sembuh. Badannya telah sehat kembali. Wajahnya pun nampak lebih segar dan berseri. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Nah, tak berselang lama, istri Nabi Ayub pulang. Ia sangat terkejut mendapati seorang laki-laki tidak dikenal di rumahnya. Ia mencari-cari suaminya. "Siapa kau? Di mana suamiku?" Nah, kata Nabi Ayub, "Akulah Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku." Rahma sangat senang melihat keadaan suaminya sekarang. Kemudian ia menunduk dan minta maaf kepada suaminya. Ia merasa bersalah karena sempat berpikir untuk meninggalkannya. Nabi Ayub memaafkan istrinya. Kemudian ia teringat dengan janjinya. Padahal ia tidak tega mencabuk istrinya. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk tidak mencabut segenggam rumput. Kemudian Nabi Ayub mencambuk istrinya dengan rumput itu. Nah, jadi janji yang sudah terucapkan dilaksanakan juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian anugerah Allah terhadap Nabi Ayub dalam Quran Shad ayat 43. "Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat." Nah, Allah memberikan anugerah yang besar kepada Nabi Ayub atas kesabarannya dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub kembali dianugerahi kekayaan dan keturunan seperti sedia kala, bahkan jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Akhirnya Nabi Ayub hidup bahagia bersama anak istrinya. Ia bersyukur dapat melalui ujian yang diberikan Allah dengan baik. Ia terus melanjutkan tugas dakwahnya, menyebarkan agama kepada kaumnya. Ya, alhamdulillah teman-teman, itu ya hikmah dari kesabaran seorang Nabi Ayub ya, mulai dari ujian ya yang menimpa Nabi Ayub yang terus bertubi-tubi, dari mulai kehilangan anak-anaknya ya, kehilangan rumahnya, kehilangan harta bendanya, hewan ternaknya ya, ini semuanya Nabi Ayub kehilangan. Tetapi itu tidak menyurutkan keimanan Nabi Ayub dan kesabaran atas semua ujian yang sudah Allah berikan kepada Nabi Ayub. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya, ketika kita diuji oleh Allah, maka jangan berkecil hati dan jangan berputus asa, karena akan selalu ada pertolongan Allah di balik setiap musibah. Itu teman-teman ya. Nah, kebayang ya kalau kita jadi Nabi Ayub bagaimana dengan ujian yang bertubi-tubi, kita tidak sebagai manusia biasa tentu kita merasa kepayahan. Nah, itu baik teman-teman, itu ya kisah dari Nabi Ayub. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas kisah ini ya, menjadi pelajaran berharga buat kita. Baik, di akhir video ada pertanyaan. Nah, ini silakan teman-teman jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi